tanah tumpah darahku yang mulia, yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang aman subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu. Bapak Ibu mohon perhatian. Wali Kota Surabaya beserta Forkompimda Kota Surabaya dan Ketua KPU Kota Surabaya tiba di tempat acara. Baik, mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wali Kota Surabaya beserta Forkompimda Kota Surabaya atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua KPU Kota Surabaya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Upacara pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Surabaya hari ini, Selasa tanggal 24 Januari tahun 2023 dimulai. Mengawali acara, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, undangan dimohon berdiri. Indonesia.
Undangan disilakan duduk kembali. Hadirin, berikut akan kita dengarkan bersama pembacaan surat keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tahun 2023 oleh Bapak Dwi Setio Harto Kumoro, Staf Hukum KPU Surabaya. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 2 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya untuk pemilihan umum tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 3 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya untuk pemilihan umum tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 4 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Benowo, Kota Surabaya untuk pemilihan umum tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 5 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Bulak, Kota Surabaya untuk pemilihan umum tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya untuk pemilihan umum tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya untuk pemilihan umum tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 8 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Genteng, Kota Surabaya untuk pemilihan umum tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 9 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya untuk pemilihan umum tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 10 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya untuk pemilihan umum tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 11 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya untuk pemilihan umum tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 12 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya
untuk pemilihan umum tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 13 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya untuk pemilihan umum tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 14 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya untuk pemilihan umum tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 15 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya untuk pemilihan umum tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 16 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya untuk pemilihan umum tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 17 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya untuk pemilihan umum tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 18 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 19 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 20 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 21 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 22 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 23 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 24 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan suara pada Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 25 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 26 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 27 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 28 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Tegal Sari, Kota Surabaya. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 29 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya. Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Surabaya nomor 30 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 31 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 32 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, menetapkan dan mengangkat panitia pemungutan suara pada Kota Surabaya untuk pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, dan seterusnya. Ketiga, dan seterusnya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan ditetapkan di Surabaya pada tanggal 23 Januari 2023. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nur Samsi cap stempel ditandatangani. Lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara Kota Surabaya untuk pemilihan umum tahun 2024. Daftar nama anggota panitia pemungutan suara pada pemilihan umum tahun 2024. Nomor 1, Muhammad Nasir Sarjana Teknik, Kecamatan Asemrowo, Kelurahan Asemrowo. 2 dan seterusnya sampai dengan 100. 101, Hindah Puspita Sari, Kecamatan Gubeng, Kelurahan Mojo. 102 dan seterusnya sampai dengan 200. 201, Aman Santoso, Mulyorejo, Manyar Sabrangan. 251 sampai dengan 300. 301, Mega Rahmawati, Simokerto, Simolawang. 302 dan seterusnya sampai dengan 400. Nur Laili Isroiyah, Tenggilis Mejoyo, Kendang Sari. 402 sampai dengan 458. Untuk 459, Nanda Putri Harnum Mawangi, Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Wonokromo. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 23 Januari 2023. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nur Samsi cap stempel ditandatangani. Persiapan pengambilan sumpah dan janji. Kepada rohaniwan disilahkan menempati tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya kepada Ketua KPU Kota Surabaya disilahkan menempati tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah dan janji oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah janji? Bersedia. Menurut agama apa? Kristen, Katolik,
Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Untuk semuanya, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota panitia pemungutan suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat, demi suksesnya pemilihan umum, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Untuk yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Kepada rohaniwan disilahkan kembali ke tempat. Penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah dan janji secara simbolis. Agama Islam, Bapak Muhammad Abdul Aziz Muslim, SPD. Agama Kristen, Ibu Rosanti, disilahkan mengambil tempat. Mohon berkenan kepada Ketua KPU Kota Surabaya untuk mengambil tempat di depan. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah dan janji secara simbolis. Baik, penandatanganan selesai. Sampun, disilahkan kembali ke tempat.
Berikut pembacaan fakta integritas oleh Bapak Eko Febri Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Fakta integritas anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum tahun 2024. Pemilu adalah titik awal strategi bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan, ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilu terselenggara dengan penuh integritas. Demi masa depan demokrasi, negara, dan bangsa yang lebih baik, pada hari Selasa, tanggal 24 bulan Januari tahun 2023 bertempatan di Surabaya. Kami, anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sekota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilu. Dengan ini menyatakan berjanji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara profesional, efektif, dan efisien. 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota dengan bersungguh-sungguh, transparan, dan tanggung jawab. 3. Memperlakukan secara adil, imparsial, dan non-partisial kepada peserta pemilu dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali. 4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara. 5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas pemilu dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non-partisan, dan adil. 6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil bagi peserta pemilu, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu. 7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 8. Mencegah terjadinya pelanggaran pemilu oleh peserta, simpatisan, masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. 10. Membantu KPU Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan pemilu. 11. Sampai berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur, dan adil. Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan janji PPS Sekota Surabaya. Saksi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, Nur Syamsi. Dilanjutkan penandatanganan fakta integritas. Penandatanganan fakta integritas oleh pejabat yang baru saja dilantik dan Ketua KPU Kota Surabaya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin, pelantikan telah usai. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya yang kami hormati, Bapak Nur Syamsi, SPD MSOS. Kami persilakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita muliakan bersama, yang saya muliakan Bapak Wali Kota, Bapak Eri Cahyadi yang hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati perwakilan dari Polrestabes, dari Kodim yang hadir di tengah-tengah kita semua. Yang saya hormati para anggota KPU Kota Surabaya, pejabat, sekretaris dan staf di lingkungan KPU Kota Surabaya, teman-teman PPK yang beberapa waktu lalu telah dilantik dan yang saya banggakan, kawan-kawan, saudara-saudara, sahabat-sahabat anggota PPS yang barusan dilantik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena sampai pagi hari ini kita masih diberikan sehat nikmat yang nilainya tidak pernah kita bisa hitung berdasarkan angka-angka. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah kota, kepada Pak Wali Kota Eri Cahyadi yang hari ini pelantikan PPS se-Kota Surabaya difasilitasi yang sangat luar biasa di Balai Kota Surabaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, secara pribadi maupun secara kelembagaan saya mengucapkan selamat atas dilantiknya PPS di 153 kelurahan dan hari ini telah bergabung menjadi keluarga besar KPU Kota Surabaya. Saudara-saudara yang telah dilantik hari ini akan menjalankan tugas-tugas kepemiluan di setiap kelurahan yang telah dan barusan diamanatkan di pundak Bapak Ibu sekalian. Amanat dan tugas yang telah diemban oleh Bapak Ibu sekalian tentu didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan. Bapak Ibu sekalian, sebagian kita mungkin menyadari bahwa sarana legal, sarana sah untuk memperebutkan, untuk berkontestasi, memperebutkan kekuasaan satu-satunya hari ini adalah pemilu. Mau pemilu nasional maupun pemilu lokal. Dan satu-satunya sarana untuk meraih kekuasaan dengan cara damai. Di banyak tempat perebutan kekuasaan berdarah-darah. Namun dengan pemilu kemudian masyarakat bisa memilih pemimpinnya dengan cara damai, tanpa kekerasan dan tanpa korban apapun. Bapak Ibu sekalian, ada 3 pihak yang dihadirkan secara langsung di dalam proses pemilu. Yang pertama adalah peserta pemilu. Yang kedua adalah masyarakat pemilih yang memang telah mempunyai hak pilih. Dan yang ketiga adalah kita semua yang barusan dilantik pada pagi ini. Siapa itu? Penyelenggara pemilu. Kehadiran penyelenggara pemilu, kehadiran kita di tengah kontestasi dan berbagai kepentingan peserta pemilu untuk meraih simpati publik, untuk meraih simpati masyarakat yang telah mempunyai hak pilih yang kemudian kita sebut dengan pemilih, menempatkan posisi kita tidaklah mudah posisi kita di tengah-tengah kepentingan. Tetapi saya secara pribadi maupun secara kelembagaan meyakini bahwa kehadiran kita ini didasari oleh kesadaran penuh bahwa kerja-kerja penyelenggara pemilu adalah kerja dan tugas mulia untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Dengan kesadaran inilah insya Allah dalam menjalankan tugas yang tidak mudah itu kemudian menjadi ringan dan sangat mudah kita lakukan. Saudara-saudara para PPS yang barusan dilantik yang saya banggakan, kedua,
Barusan saja kita melaksanakan tugas dan kewajiban undang-undang putusan KPU RI, yaitu melaksanakan rekrutmen badan ad hoc di tingkat kelurahan dengan dilantiknya saudara-saudara sebagai PPS di masing-masing kelurahan sekota Surabaya. Di saat yang sama, kita juga menandai dimulainya masa kerja badan ad hoc tingkat kelurahan. Dengan demikian, tugas, kewajiban dan wewenang sebagai penyelenggara di tingkat kelurahan telah menyemat di pundak saudara-saudara semua. Kegiatan pelantikan yang barusan kita laksanakan mempunyai dua substansi penting. Yang pertama adalah pengucapan sumpah janji yang barusan kita laksanakan bersama. Sumpah janji yang akan diemban oleh setiap kita yang telah dipilih menjadi panitia pemungutan suara. Pengucapan sumpah janji tidak hanya disaksikan oleh orang yang hadir hari ini, tetapi pengucapan sumpah janji yang barusan kita laksanakan sekaligus mempersaksikan kepada publik dan menghadirkan kehadiran Tuhan baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu artinya bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan kepada publik dicatat oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kedua, momentum penting itu adalah penandatanganan fakta integritas. Pengucapan fakta integritas secara simbolik. Penandatanganan fakta integritas merupakan implementasi dari tindakan awal bagi kita semua untuk menunjukkan kepada publik Surabaya selaku penyelenggara tingkat kelurahan di seluruh kota Surabaya bahwa segala tindakan yang akan kita kerjakan semata dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundangan. Dua substansi tadi perlu kita laksanakan secara berkesinambungan dalam suatu rangkaian antara ucapan dan tindakan. Keselarasan antara niat, ucapan, dan tindakan itu menjadi sangat penting, karena itulah yang kemudian kita teriakkan, kita yel-yelkan bahwa KPU integritas 24 jam. Keserasian antara niatan, keserasian antara ucapan dan tindakan, itulah yang kemudian kita sebut integritas. Dalam konsep agama kemudian kita kenal dengan iman. Iman itu satunya ucapan, satunya niat dan tindakan. Jika kemudian pelantikan ini sudah kita tandai dengan dua momentum kegiatan yang kemudian kita simpulkan sebagai sebuah implementasi dari iman, insya Allah kawan-kawan semua dalam menjalankan tugas ke depan akan didasari dengan iman, akan didasari dengan integritas yang kuat, dan itulah yang kemudian membuat setiap pelaksanaan pemilu menjadi sukses. Karena kita sadar bahwa ketika pemilu berada di tengah pusaran kepentingan, yang terpenting bagi kita adalah tidak menjadi bagian dari kepentingan dan tidak menjadi bagian dari problem yang kemudian membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Yakinkan bahwa semua yang kita lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa kita sebagai masyarakat sipil punya hak pilih itu tentu pasti. Tetapi jangan sampai kemudian pilihan, keyakinan kita terhadap orang-orang yang harus kita pilih kemudian berpengaruh terhadap kerja-kerja kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir pada kesempatan ini izinkan saya mengutip sebuah doktrin ajaran agama yang saya anut. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jika saatnya kita harus kembali, mudah-mudahan kita semua kembali dalam kondisi ridho dan diridhoi, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga. Sejenak izinkan pula saya mengajak kepada semua yang telah dilantik memohon doa, memohon ampunan teruntuk ayahanda wali kota, ayahanda dari wali kota kita Bapak Eri Cahyadi yang sudah meninggalkan kita semua. Dalam sebuah ungkapan, tidak ada orang hebat tanpa adanya orang tua yang hebat. Dan ayahanda dari wali kota kita adalah orang yang sangat hebat karena telah melahirkan orang hebat sebagai pemimpin kita semua. Berdoa kita mulai bersama. Berdoa selesai. Akhir kata, jangan pernah meludah di sumur yang pernah atau akan kita minum airnya. Karena sumur itu kita pernah, karena dari air sumur itu kita pernah hidup dan akan menggantungkan hidup kita. Semoga Allah yang Maha Melihat dan Mengetahui selalu menjaga niatan, ucapan dan tindakan kita sebagai penyelenggara pemilu serentak tahun 2024. Dan akhirnya billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan dimohon berdiri. Mengakhiri seluruh rangkaian pelantikan anggota PPS Kota Surabaya pada pemilu tahun 2024, pembacaan doa oleh Bapak Muhammad Ali Faik, SOSI MHI, pejabat kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, izinkan kami berdoa dengan tata cara agama Islam. Bagi yang beragama lain mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala asma kebesaran-Mu kami agungkan, segala puji kami sanjungkan, segala syukur kami haturkan. Pada saat yang berbahagia dan hikmat ini, kami berhimpun dalam acara pengangkatan sumpah panitia pemungutan suara seraya memohon rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, kami sadar tugas kami ini merupakan tugas yang mulia yang harus kami laksanakan dengan baik dan benar. Oleh karenanya kami berharap, jadikanlah pelantikan ini, pengambilan sumpah ini sebagai momen terbaik bagi kami untuk menyadari bahwa amanah yang diberikan bukan hanya sebuah kepercayaan, tapi harus dimaknai sebagai sebuah tanggung jawab dan amanah yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dan sepenuh hati. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemberi Petunjuk, tunjukkanlah kepada kami bahwa kebenaran itu adalah sebuah kebenaran dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Dan tunjukkan kepada kami semua bahwa kebatilan itu adalah sebuah kebatilan dan berilah kekuatan kami untuk menjauhinya. Dan janganlah Engkau jadikan kebatilan itu seakan kebenaran sehingga kami tersesat karenanya. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, limpahkanlah kemampuan, kesehatan, semangat pengabdian, dan rasa tanggung jawab kepada panitia pemungutan suara. Berilah petunjuk-Mu untuk dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Kuatkan komitmennya untuk menciptakan
Pemilu 2024 yang selalu mengutamakan kepentingan orang banyak, dan berilah keberkahan pada kita semua yang hadir pada saat ini. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan, Zat yang maha pemberi ampunan, Engkau yang maha mengetahui terhadap semua kelemahan-kelemahan kami, semua kekurangan kami, maka dari itu hanya padamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan dan ampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan Salam, disilahkan duduk Santi, kembali. Santi. Kepada Ketua KPU Kota Surabaya, mohon berkenan menuju kursi undangan. Baik Bapak Ibu, khususnya kepada BPS Kota Surabaya yang baru saja dilantik, kita yel-yel terlebih dahulu untuk memberikan semangat kembali kita pada pagi hari ini. Saya minta tepuk tangan Bapak Ibu. Kita bersama-sama pekikan yel penuh semangat. KPU Pemilu. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu hadirin, akan kita dengarkan bersama sesaat lagi sambutan Cacae arek-arek Surabaya. Yang terhormat Cak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasukan, setengah di depan, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Alhamdulillah, pada hari ini sudah dilakukan pelantikan panitia pemungutan suara seluruh kota Surabaya di setiap kelurahan. Berarti setelah ini akan berjalan pemilu. Dan disinilah pemerintah menggantungkan nasib ini kepada jenengan semuanya. Karena pemerintah akan melakukan apapun, pemerintah akan mengorbankan apapun demi kotanya ini. Karena itulah setelah jenengan dilantik, maka pemerintah bergantung kepada jenengan apakah pemilu di Surabaya ini akan berjalan dengan baik atau tidak. Karena itu saya berharap di sisi kanan saya seluruh jajaran pemerintah kota Surabaya, saya nyuwun untuk berdiri semuanya. Tinggalkan tempat yang ada di depan saya, silakan jenengan ganti yang duduk di tempat kami berdiri ada di lapangan. Monggo seluruh jajaran pemerintah kota keluar dari pasukan yang ada, jenengan silakan duduk di tempat kami. Silakan jenengan duduk semuanya. Jenengan ada di tenda, kami yang ada di luar. Monggo silakan ambil kursi yang kosong. Mas, ini bisa diputer nggak ya? Monggo kalau ini ada di tengah, biar kami semua jajaran pemerintah kota bisa melihat wajah saudara-saudara kami yang nanti bertugas di lapangan yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du.
Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, Mas Nur Samsi dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh Forkompinda Kota Surabaya, ada Pak Dandim Surabaya Selatan, Komandan Junitoha dan seluruh Forkompinda atau yang mewakili. Yang saya hormati seluruh panitia pemilihan kecamatan PPK dan seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya. Dan yang saya banggakan, saya titipkan Kota Surabaya ini kepada panitia pemungutan suara yang ada di seluruh kelurahan yang ada di depan saya. Matur nuwun sangat. Setelah hari ini jenengan dilantik, maka Surabaya ada di tangan jenengan. Apakah Surabaya ini akan hancur dengan pemilihan umum ini? Apakah akan jadi lebih baik? Semua ada di tangannya jenengan. Jenengan memegang peranan penting untuk mengatakan memiliki integritas yang tinggi. Untuk selalu mengatakan, mengajarkan kepada seluruh warga Kota Surabaya untuk menyadarkan mengikuti pemilihan umum. Karena selama ini pemilihan umum yang ikut jumlahnya sedikit sing nyoblos. Karena apa? Karena tidak percaya dengan pemilihan umumnya. Hari ini kita ditantang. Hari ini kita harus bisa menyadarkan bagaimana seluruh lapisan masyarakat kalau ingin negara ini menjadi negara yang hebat, kalau ingin Kota Surabaya ini menjadi kota yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, kota yang nyaman, kota yang aman, kota yang tentram, maka tugas kita bersama, kita meyakinkan mereka untuk ikut melakukan pemilihan umum di Kota Surabaya. Apalah artinya wali kota? Apa artinya camat? Apa artinya lurah? Tanpa ada kebersamaan di antara kita untuk mengajak mereka semua untuk mengikuti pemilu. Saya berharap netralitas kita, kekuatan kita, integritas kita yang bisa membawa rahmatnya Gusti Allah, bukan bala, bukan hukuman dari Tuhan yang Maha Esa. Ini yang harus kita jaga di Kota Surabaya. Cukup perpecahan antara keluarga, cukup perpecahan antar tetangga gara-gara beda pilihan. Ini sudah kita letakkan saja. Ngapunten, kenapa saya harus menyampaikan ini? Saya mengalami sendiri. Seandainya Tuhan dan aturan itu mengizinkan, sudah tidak perlu ada pilkada di Kota Surabaya. Tunjuk saja sama presiden, mungkin begitu kalau konstitusinya. Karena apa? Lebih baik tidak ada pilkada daripada perpecahan umat di Kota Surabaya. Ini yang terjadi. Gara-gara pilihan wali kota, ada sesama tetangga mengatakan, Pak, tidak usah dibantu, ini dulu ikut sana, ini dulu bela sini. Apalah artinya? Ada lagi gara-gara pilihan wali kota, demi Allah mertua gak nyopo karo mantuni. Apa yang kita cari? Hanya kepentingan dunia yang tidak kita bawa mati. Kok iso awak dewe sampai ngorbanno keluarga? Kok iso kita ini ngorbankan tetangga? Saiki jenengan lek biyen milih aku. Pada waktu jenengan meninggal dunia, sopo sing nyepakno keranda? Siapa yang menyiapkan di rumah kita ketika ayah saya meninggal beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, hari Sabtu, Jumat malam Sabtu meninggal, tidak ada. Ketika ayah saya memilih ABC, ketika saya memilih presiden ABC, memilih gubernur ABC, memilih partai ABC, ketika beliau meninggal, yang menyiapkan kerandanya hanya tetangga. Yang menyiapkan seluruh persiapan tetangga. Jadi hari ini saya nyuwun tolong kepada jenengan, demi Allah saya tolong. Jangan pernah buat pecah Kota Surabaya gara-gara pemilihan pemilu yang akan kita lakukan di 2024. Tolong jaga silaturahim kita.
Tolong jaga rasa persaudaraan kita. Karena Surabaya jadi hebat seperti ini bukan karena wali kotanya, tapi karena warganya, karena doa-doa para warganya, karena rasa guyub rukun gotong royong warganya, maka Surabaya bisa jauh lebih baik sampai dengan hari ini. Jadi saya titip betul kepada jenengan seluruh panitia pemungutan suara di setiap kelurahan. Tolong bangkitkan, sadarkan seluruh warga untuk ikut memilih. Pilihan itu dari hati. Kita diberikan akhlakul yang karimah. Kita diberikan pilihan untuk memilih yang terbaik. Dari siapa kita bisa memilih? Bukan dari ajakan orang. Tapi kita bisa memilih dari hati, kita bisa memilih karena ridhonya Gusti Allah. Dari mana? Dari hati jenengan. Karena Gusti Allah akan membuka hati jenengan. Siapa yang terbaik, yakinkan itu yang jenengan pilih. Tidak perlu ikut kanan, ikut kiri. Tidak perlu ikut yang sana, memusuhi yang kiri. Tolong jaga lisan kita. Jangan saling menjatuhkan. Jangan saling menfitnah, jangan saling mengatakan kita paling benar. Karena kebahagiaan kota ini, karena kebahagiaan warga ini ada di tangan jenengan semuanya. Surabaya masih ada warga miskin, Surabaya masih ada stunting, Surabaya masih ada putus sekolah. Lah kok awak dewe rebutan jabatan. Jabatan tidak pernah dibawa mati karena Gusti Allah menakdirkan, sudah menulis di langit ketujuh siapa yang akan menjadi yang terbaik. Dikejar seperti apapun tidak akan pernah bisa terwujud. Ditolak sekeras apapun juga tidak pernah kita bisa menghindari. Karena itulah diwajibkan kepada manusia untuk berusaha. Tapi kembali lagi, Gusti Allah Tuhan yang menentukan. Loh, kalau sudah yakin seperti itu, kenapa lisan kita harus menfitnah? Kenapa lisan kita harus saling menjatuhkan? Kenapa lisan kita harus saling menyakiti? Padahal sing dibelani wayahe mati gak melok duwe dosa. Sing fitnah kita, yang menyakiti kita, yang membohongi demi cintanya kita kepada dunia adalah lisan kita, maka insya Allah lek wayai mati berarti lisan dan diri kita yang bertanggung jawab. Loh, berarti apakah kita akan mengorbankan diri kita untuk orang lain? Karena hidupan akhirat jauh lebih lama daripada kehidupan di dunia. Matur nuwun untuk seluruh panitia pemilihan pemungutan suara di kelurahan. Saya matur nuwun Mas Samsi dari KPU dan seluruh jajarannya. Panitia pemilihan kecamatan, ayo kita bangun Surabaya ini. Karena jenengan melakukan ini adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, apapun pekerjaannya. Kalau diniatkan ibadah kepada Tuhan, maka insya Allah kita akan diturunkan rahmatnya oleh Tuhan. Berkah itu akan turun sehingga persaudaraan ini akan terus terjaga. Seperti saya dan seluruh jajaran pemerintah dengan jenengan, itu adalah persaudaraan sampai yaumil kiamah. Sampai dengan hari akhir, bukan karena wali kota dengan PPS-nya, bukan wali kota dengan PPK-nya, bukan wali kota dengan KPU-nya, bukan Forkompinda dengan jenengan, tapi kita harus ingat, kita adalah sama-sama warga kota Surabaya yang cinta kota ini. Ayo bersama-sama kita hilangkan kemiskinan dengan cara melalui ibadah dari PPS. Kita hilangkan stunting dengan cara melakukan integritas dari PPK-nya. Dengan kita hilangkan kesedihan, kemiskinan, pengangguran di kota Surabaya dengan tugas yang mulia dari KPU-nya. Dengan kekuatan Surabaya mendapatkan berkah dari netralitasnya, Forkompindanya. Insya Allah itu yang kita cari dalam kehidupan kita. Yang insya Allah kalau kita bisa melakukan,
maka akan dicatat oleh Tuhan sebagai amal jariah kita, akan dicatat oleh Tuhan sebagai sangune awak dewe lek sesuk awak dewe meninggal dunia menghadap Tuhan, menghadap Gusti Allah. Karena itu tadi saya kenapa meminta jenengan ada di sana, kami ada di sini, karena saya ingin menunjukkan Surabaya jadi hebat bukan karena wali kotanya. Surabaya jadi hebat bukan karena jajaran camat, lurah dan kepala dinas, bukan karena Forkompindanya, tapi Surabaya jadi hebat, insya Allah sinergi kuat. Surabaya hebat itu karena di tangan-tangan orang yang beriman seperti jenengan semuanya. Yang seperti disampaikan Mas Nur Samsi tadi, integritas adalah bagian dari iman. Sebagai makhluk yang beragama, maka kita diwajibkan memiliki iman. Apakah itu Muslim, apakah itu Kristen, apakah itu Katolik, apakah itu Buddha, Hindu, dan Konghucu. Siapapun makhluk yang beriman pasti akan bermanfaat kepada dunianya. Siapapun makhluk yang beriman, maka makhluk itu adalah makhluk yang bisa berterima kasih kepada manusia yang lainnya. Lam yaskurinnas malam yaskurillah. Siapa manusia yang bisa berterima kasih kepada manusia yang lainnya, itu adalah tanda manusia yang bisa bersyukur kepada Tuhannya. Saya yakin PPS yang hari ini dipilih adalah orang-orang pilihan Gusti Allah untuk membawa Surabaya menjadi lebih baik lagi. Saya yakin PPK yang hari ini dilantik oleh KPU, yang sudah dilantik menjadi PPK, insya Allah adalah orang-orang yang diberi kepercayaan, diberi amanah oleh Gusti Allah untuk memberikan Surabaya kota yang tentram. Saya yakin KPU yang hari ini bertugas, Forkompinda, dari Pak Dandim, dari Kejaksaan, Kepolisian, semuanya dari Lantamal adalah orang-orang pilihan yang digunakan Gusti Allah untuk menjaga kota ini, untuk menjaga rasa persaudaraannya. Sekali lagi saya haturkan selamat dan mohon maaf jikalau nanti ke depan ada kekurangan dari kami, sehingga jenengan bisa langsung berkoordinasi dengan camat dan lurahnya, bisa berkoordinasi dengan KPU, karena saya berharap rasa kekeluargaan ini, rasa kebersamaan ini, rasa tidak ada perbedaan ini yang akan membawa kita ke dalam kedamaian, yang akan membawa kita akan menjadi dalam suatu keluarga besar, keluarga kota Surabaya, yang saya memang mengharapkan dari jenengan warga Surabaya untuk menghilangkan kemiskinan, pengangguran, stunting, dan lainnya yang tidak sejahtera di kota Surabaya. Lek ono pemerintane ngomong, "Oh, pemerintane iku sing iso kabeh wis mblegedes, Pak." Ndak ada itu. Makanya hari ini, mulai hari ini, demi Allah saya nyuwun tolong sama jenengan, jangan pernah saling menjatuhkan ketika memilih sesuatu. Jangan pernah saling fitnah ketika memilih sesuatu. Jangan pernah saling menyakiti ketika memilih sesuatu. Karena persaudaraan kita lebih penting daripada semuanya yang tadi saya sampaikan. Matur nuwun, mohon maaf jikalau ada kata orang yang berkenan di hati jenengan semua. Semoga hari ini kebersamaan kita diberikan oleh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga disaksikan para malaikat bahwa kita adalah pejuang-pejuang untuk kepentingan umat seperti yang diajarkan oleh agama kita. Matur nuwun, saya akhiri. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Baik Bapak Ibu hadirin, dengan usainya sambutan Cacae arek-arek Surabaya Cak Eri Cahyadi, maka usai sudah seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang baru saja dilantik. Kami mengucapkan selamat. Inilah bukti di bawah kepemimpinan Cak Eri Cahyadi, pejabat pemerintah kota sama, kedudukannya sama.